Sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Jadi untuk bangunan bertingkat, kalau yang pondasi telapak, kalau saudara misalnya membuat bangunan untuk low-rise building, ya, bangunan 2 lantai, mungkin bangunan 3 lantai masih bisa, ya. Kadang-kadang ditambah dengan straw pile. Kalau straw pile itu ditambah dengan apa? Bor, tapi kedalamannya paling 3 meter, ya. Kita bor satu di tengah, ya, itu untuk pondasi bornya itu kita sebut dengan straw pile. Kalau bangunannya 3 lantai, ya. Nah, kemudian tapi kadang-kadang memang tergantung dari kondisi tanahnya, ya. Kalau tanahnya memang kurang bagus, ya kita bisa gunakan tiang pancang walaupun 3 lantai, ya. Seperti di asrama mahasiswa yang 2 lantai pun juga dipancang, ya. Yang 3 lantai apalagi, ya, itu dipancang juga. Nah, memang kadang-kadang menggunakan pancangnya bisa eh, pondasi telapak, ya, kemudian ditambah dengan tiang pancangnya, ya, atau bore pile-nya yang merupakan pondasi straw pile, itu bisa kedalaman 3 meter, atau 4 meter, tergantung dari kondisi tanahnya. Saudara sudah mendapatkan mekanika tanah, kemudian teknik pondasi, ya, kemudian sudah tahu bagaimana menentukan atau mengetahui kondisi tanah sebelum saudara membuat atau merencanakan sebuah bangunan. Nah, kalau kondisi tanahnya tidak bagus atau lembek, ya itulah, maka harus ada ditambah, ya, tidak hanya pondasi telapak saja. Pondasi telapak kalau dia memang kondisi tanahnya itu cukup bagus, ya. Tapi ini hanya 2 lantai sampai 3 lantai. Sedangkan yang lebih, yang medium rise building biasanya kita gunakan sama dengan high rise building, yaitu pancang maupun bore pile. Hanya tentunya kedalaman tiang pancang, ukuran tiang pancang itu berbeda, 4 lantai atau 6 lantai dengan yang 30 lantai. Ya, kemudian kalau bor juga sama. Ukuran bor pile-nya dan juga kedalaman bor pile itu juga berbeda-beda, tergantung dari ketinggian bangunan tersebut, ya. Nah, ini mungkin sama, ya, yang lalu juga, ya. Telapak ukurannya biasanya kan ya bujur sangkar, ya, A kali A atau B kali B. Ya, B kali B. Kemudian ya mesti harus ada tulangannya, tulangan telapak, kemudian ada tulangan untuk kolomnya. Kalau kolomnya ini bisa langsung dibuat, ya bisa langsung dibuat untuk tulangan-tulangannya. Tapi kalau tidak, ya kita gunakan sambungan, menggunakan kolom pedestal. Artinya disambung, ya, 1 meter aja dicor sampai tanah 00, tapi harus disisakan ke atasnya 40 sampai 50 D, ya, sambungan atau overlappingnya itu sambungannya 40 sampai 50 D. Nah, yang perlu di sini membuat pondasi telapak atau membuat pile cap, ya, ini pile capnya atau telapak itu kalau jumlahnya, ya, jaraknya, ya, tergantung jaraknya. Kan tertulis di sini misalnya diameternya berapa? 16, ya, deform, ya, 16 deform, kemudian jaraknya 15 cm. Jarak 15 cm itu ini. Artinya bukan 90, kalau ini 90 dibagi 0,15 ketemu 6, bukan. Karena di situ menyatakan jarak, ya.
Misalnya kalau seperti ini deform 16 jarak 15 ya. Deform 16 diameternya jaraknya 15. Nah, kalau ini 1 meter kali 1 meter atau tulangannya itu diambil 90 kali 90 karena ada selimut beton. Selimut beton 5 cm, selimut beton 5 cm. Artinya bukan 90 dibagi dengan 15, kemudian ketemu 6, bukan. Tetapi ketemu 7 buah, karena ini jaraknya. Ya, jaraknya ini 15. Yang 6 kan jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan jumlah tulangannya itu 7. Nah ini yang harus mendapat perhatian saudara ya. Karena apa? Karena kadang-kadang ini terlupakan gitu ya. Hanya kalau 90 jarak dari dari satu tulangan ke tulangan akhir semua itu 90, kemudian jaraknya 15, kemudian ketemu 6, bukan ya, ketemunya 7, harus ditambah dengan 1 karena itu kan jarak ya, itu kan jarak. Nah, ini yang perlu diperhatikan, nanti tukangnya dikasih tahu ya. Ya kalau mandornya pasti hafal gitu, tahu ya, tapi tukang kadang-kadang itu membuatnya ada yang kurang. Nah, kalau kurang akibatnya karena saudara kan di dalam menghitung itu ketemunya kan diameter 16 atau berapapun diameternya, kemudian dengan jaraknya. Nah, padahal harusnya luasannya itu dikali 7. Luas per tulangan dikali 7, bukan dikali 6. Kalau dikali 6 kan berarti kurang. Nah, ini nanti Anda sendiri yang pusing ya. Itu saja ya. Kemudian pondasi yang biasa digunakan untuk RS building adalah pondasi tiang pancang dan juga nanti pondasi bor. Ya, karena itu kita membahasnya di pondasi tiang pancang dan untuk bor pile-nya. Ya, kalau tiang panjang kan memang dia bikinan pabrik ya, pabrikan, sehingga perlu ada transportasinya ya. Nah, yang perlu diperhatikan di mana saudara akan melaksanakan pembangunan ya. Karena lokasi pembangunan itu sangat menentukan saudara di dalam membuat ukuran tiang pancangnya. Karena kalau misalnya tiang pancang dengan diameter dengan kalau kotak berarti kan misalnya 25 kali 25 atau 20 kali 20. Kalau diameter ya mungkin diameter 30 misalnya. Nah, itu kedalamannya menurut perhitungan saudara itu katakanlah 18 meter. Atau menurut perhitungan karena tanahnya bagus itu 12 meter. Nah, 12 meter itu berapa yang harus saudara saudara pesan ya dari pabrikannya ke lokasi. Nah, karena kita di dalam memperhitungkan itu juga mesti memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Misalnya kalau susah hanya bisa 6 meter, ya pakai yang 6 meter saja. Tapi kalau tidak, misalnya sangat susah, pakai yang 3 meter. Jadi 12 disambung, 4 sambungan, 3 sambungan ya, menjadi 4. Nah, itu harus dipikirkan. Kalau di Politeknik, misalnya di bengkel sipil sana akan dibangun. Seperti nanti akan dibangun itu bengkel sipil yang sudah dihancurkan, kemudian akan dibangun pusat unggulan teknologi ya. Nah, jadi pusat unggulan teknologi di situ 4 lantai. Nah, bisa nggak menggunakan yang 6 meter? Manuvernya memungkinkan nggak? Ya, menggunakan yang 6 meter. Jadi boleh misalnya 18 meter, boleh silahkan. Tapi jangan berpikir itu 6 kali 3. Lihat dulu kayak manuvernya memungkinkan nggak untuk membangun nanti ya SPSN yang ada di bengkel sipil yang sudah dihancurkan itu.
di atasnya didirikan bangunan 4 lantai. Nah, tiang pancangnya itu ukurannya berapa? Kalau memang 6 meter tidak memungkinkan berarti 3 meter. Ya 3 kali 6 kalau 18 gitu ya. Atau kalau 15 ya 3 kali 5. Berarti kan harus nyambung, nyambung, nyambung. Karena nggak mungkin kita menggunakan tiang pancang dengan posisi yang sulit ya 6 meter, tetapi untuk sampai di lokasi kan sangat menyulitkan. Jadi perlu diperhitungkan juga Anda menggunakan tiang pancang itu yang ukurannya berapa panjangnya. Kalau diameter ya jelas. Diameter jelas. Oleh karena itu yang perlu diperhitungkan. Di samping tadi data tanah, daya dukung tiang pancang, analisis negatif skin friction, ya, karena nanti akan mengakibatkan beban tambah, gitu ya. Tetapi juga panjang dari tiang pancang itu mohon diperhatikan, ya. Memang tiang pancang ada yang 3 meter, ada yang 6 meter, ada yang 9 meter, ada yang 12 meter panjangnya. Tapi kalau 9 meter ya tadi, kalau misalnya lokasinya di pinggir jalan tol ya mungkin menggunakan 9 meter karena eh, belokan-belokan di jalan tol itu kan long radius. Artinya 9 meter masih memungkinkan untuk bisa diangkut ya pada belokan jalan. Tapi kalau masuk ke politeknik ya itu kan survei dulu lokasinya di mana sih. Ya, gitu. Jadi itu tambahan informasi bahwa panjang tiang pancang per buahnya itu perlu diperhatikan untuk high-rise building ya. Nah, kalau ini kan berdasarkan penyaluran beban ya. Ada yang hanya end bearing pile saja, tapi ada juga yang skin friction pile. Jadi justru friksi pada skin ya, pada selongsong dari pilenya itu perlu diperhatikan ya. Sama ya untuk bor maupun untuk pancang itu sama. Kalau tanahnya kurang bagus berarti hanya end bearingnya saja. End bearing ini yang diperhatikan. Tapi kalau tanahnya cukup bagus maka end bearingnya dan juga skin frictionnya ini sama-sama bisa diperhitungkan. Atau bahkan tanahnya cukup bagus sehingga ini menjadi lebih kecil end bearingnya. Jadi hanya skin friction saja yang diperhitungkan. Tapi tetap bahwa end bearingnya ini kan juga akan memikul. Berbeda. Jadi perbedaannya kalau yang ini kurang bagus kondisi tanahnya, sehingga hanya end bearing saja yang diperhitungkan, tapi ini untuk tanah bagus, end bearing diperhitungkan, skin frictionnya juga diperhitungkan. Ya. Nah, tiang panjang ya di semester lalu juga sudah diberikan, itu ada bentuk yang kotak, tapi ada juga bentuk yang bulat. Ya. Kemudian juga proses pemancangannya. Ya. Proses pemancangan, kalau sekarang sudah jarang yang menggunakan hammer, gitu ya. Yang menggunakan hammer karena apa? Bising ya. Kemudian mengotori lingkungan, polusi udara. Tapi kalau menggunakan eh, apa hidrolik yang seperti ini, nah itu tidak bising, tidak menimbulkan polusi udara, lingkungannya bisa bersih. Ya tinggal ditekan saja, ya, ya seperti ini ditekan gitu ya, tekan. Nanti kalau memang perlu sambungan karena 12 meter, ini hanya 6 meter, maka kemudian dilakukan pengelasan. Ya. Karena setiap tiang panjang pada ujungnya, kalau bukan di paling awal ya, kalau paling awal itu kadang-kadang ada runcingnya ya, dibuat runcing di bagian pertama tiang panjang itu. Tapi kadang-kadang tidak. Nah, ini sudah dilengkapi dengan plat. Platnya ini untuk menyambung. Ya.
Setelah dilas, ya disambung kiri kanan, belakang, depan, kemudian dipancangkan kembali. Nah, tinggal berapa jumlahnya. Artinya kalau 12 meter dengan tiang panjang 6 meter cukup 2, gitu ya. Tetapi kalau 18 ya berarti 3. Itu pertama. Kemudian yang kedua yang perlu saudara perhatikan pada saat saudara nyondir, ya, sondir itu dilakukan kan pada titik 0, ya, tanah 0, 0, gitu ya. Nah, dari tanah 00 sondir itu untuk kedalaman yang paling memungkinkan untuk menerima beban pondasi, menerima beban bangunan di atasnya, itu katakanlah 15 meter. Ya, tapi dari 0,00. Pada saat sondir, karena pada saat sondir kita kan belum bikin basement. Kalau bangunan saudara menggunakan basement. Basementnya berapa? 3 meter. Pada saat sondir, tanah yang bagus hasilnya NSPT-nya atau hasil sondirnya itu menyatakan 15 meter ke atas. 15, 18, 20, 30 itu cukup bagus. Sehingga 15 mampu menerima beban bangunan yang saudara buat. Misalnya saudara membuat bangunan yang 7 atau 8 lantai. Tapi ingat bahwa waktu sondirnya itu di titik 0, 0. Berarti nanti untuk pondasi yang dimulai -3, kalau basementnya 3 meter. Kalau basementnya 4 meter, kan kita gali dulu 4 meter. Ya, prosesnya kan kita gali dulu, bukan kita pancang di 0,0 kemudian baru digali. Ya percuma. Ya 2 kali kerja. Makanya langkah pertama adalah untuk high-rise building yang menggunakan basement, maka dipasang di situ, di area itu, bentuknya apakah menggunakan tiang bor untuk dinding dari basementnya, atau menggunakan pancang yang bentuknya agak plat gitu ya, bentuknya plat gitu ya, bentuknya plat yang dipancangkan gitu. Nah, kita nyebutnya sebagai sheet pile. Ya, sheet pile ya kedalaman ya 6 meter dia pancangkan di situ sekitar itu ya. Di ukuran bangunannya ya. Nah, setelah dipasang sheet pile-nya 6 meter, kemudian digali 3 meter. Artinya bahwa sheet pile tadi masih ada ya kedalaman 3 meter ke dalam tanah. Nah, setelah digali 3 meter, dimulailah tiang pancang di situ. Tiang panjang memulai dari titik -3 meter. Artinya yang tadi 15 meter menjadi hanya 12 meter sudah cukup bagus. Karena 15 meter dari titik 0, 0, karena digali untuk basement 3 meter, berarti tiang panjang itu 12 meter sudah cukup. Sehingga jangan dipaksakan untuk dipancang 15 meter. Karena apa? Pada saat sudah dipancang 12 meter, ternyata sudah nggak bisa masuk lagi. Ya. Misalnya seperti ini ya. Seperti ini, dipanjang sudah tidak bisa masuk lagi. Ini sekitar 3 meteran ya, ini yang di proyek ini 3 meter. Ya, ini kesininya yang 3 meter, yang ininya ini nolnya ada beda-beda ya, karena ini bangunan yang berbeda. Makanya pada saat ini 12 meter, kalau ini 12 meter, tapi ternyata kenapa kok hanya 9 meter gitu ya. Ya jelas 9 meter sudah tidak mau masuk lagi karena
itu minus 3. Ya, sehingga dari 12 dikurangi 3, 9 dia sudah tidak bisa masuk kembali. Nah, ini seperti ini. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan dipaksakan karena tadi perencanaannya yang minus 15 itu dari titik 000 ya, 0,00. Ini yang perlu diperhatikan nanti di lapangan, jangan bingung. Kenapa saya panjang 12 meter kok sudah tidak bisa masuk lagi, sudah tanah keras. Iya, karena itu sudah kedalaman 15 meter karena saudara mancangnya di minus 3 meter. Ini yang perlu diperhatikan sehingga nanti untuk bornya juga sama. Bor pile-nya juga sama, tidak perlu sampai 15 dipaksakan. Karena itu kalau sudah dipecahkan kepala tiangnya, baik ini pondasi bor pile maupun tiang pancang, ya. Sama, tiang pancang maupun bor pile sama. Nah, ini juga harus hati-hati di dalam pemecahan kepala tiang pancangnya ini. Ini cukup dengan cara yang seperti ini, ya. Jangan menggunakan beku, gitu ya. Kalau menggunakan beku, kemudian ini tiang kemudian dipukul gitu ya. Oh, itu kan getarannya sampai ke bawah. Takutnya apa? Takutnya mempengaruhi pondasi yang sudah ditanam ini, ya. Tapi kalau menggunakan yang seperti ini, ya itu getarannya tidak terlalu besar. Takutnya kalau menggunakan beku, dihantam dengan beku, langsung patah. Nah, tapi di dalamnya itu juga mungkin ada masalah gitu ya. Itu. Nah, tapi dari gambar ini, nah itu yang perlu diperhatikan jangan sampai seperti ini karena tidak menggunakan APD. Ya. Ini contoh yang salah. Ya. Jadi saya sampaikan ada gambar yang benar, ada gambar yang salah. Ini contoh gambar yang salah, ya, karena pekerjanya tidak menggunakan APD. Padahal ini bekerja di proyek. Gitu. Mestinya pakai APD. Ya. Nah, kalau sudah ya bentuknya tadi yang seperti ini atau yang begini, nanti tinggal dimasukkan tulangan-tulangan untuk pile cap-nya, tapi jangan lupa juga pasang juga untuk tie beam-nya. Jadi kalau pondasinya sudah ditanam, ya pondasi sudah ditanam, kemudian sudah tidak masuk lagi, kemudian kepala tiang pancangnya dihancurkan, tinggal tulangan-tulangan seperti ini, kemudian masukkan tulangan, kemudian baru dicor. Tapi jangan lupa disiapkan tie beam-nya ini. Nah, tie beam posisinya bisa di sini, bisa di atas. Artinya di kolom, ya, menghubungkan antar satu kolom dengan kolom yang lain. Kalau ini kan antar pondasi, jadi tergantung dari perencanaannya. Ini nanti diisi tie beam-nya atau slope-nya. Ya. Jadi bisa di bawah, bisa juga di atas tie beam itu. Ya. Ya, nanti ini tinggal diisi tulangan-tulangan, baru dilakukan pengecoran. Ya kalau ini nanti di atas, ya. Ini disiapkan di atas untuk tie beam-nya. Ya. Nah ini ya seperti ini. Ini nanti ada tie beam-nya disiapkan di atas. Ini layer pertama ya, nanti ada layer keduanya. Itu untuk pile cap atau pur pondasi. Yang sudah jadi, ini ada tie beam-nya, kemudian dia bentuk pondasinya atau bentuk pondasi begini, ini ada tie beam-nya. Jadi jangan lupa tie beam-nya harus di pasang ya di atas pondasi atau atas pile cap atau di sama dengan pile cap-nya. Kalau ini kan sama dengan pile cap-nya ya, sama dengan pile cap-nya. Itu yang sudah selesai dicor.
Itu untuk pondasi tiang panjang. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini nanti kalau ini kan panjang penyalurannya ini karena ini disambung harus 40 sampai 50 D ya aturannya. Konstruksi beton sudah dapat kan ya? Ya, jadi 40 sampai 50 D. Kemudian berikutnya adalah pondasi bore pile ya. Nah, tinggal saudara pilih atau saudara materi pondasi, teknik pondasi yang bore pile. Dibuka-buka lagi, baca-baca lagi bagaimana merencanakan, perencanaannya seperti apa. Ya, karena bangunan yang saudara buat nanti diskusikan dengan pembimbing, pondasinya apa. Kalau pembimbing diserahkan ke saudara, ya saudara bisa pilih apakah panjang atau bore pile. Tinggal mana yang saudara paling kuasai, apakah saudara menguasai materi tentang pondasi bor, ya bor pile atau pondasi tiang pancang. Kalau ini pelaksanaannya, ya, pelaksanaannya. Ini mengulang saja kalau ini ya. Ini mengulang di semester yang lalu ya. Casing jangan lupa pasang casing terlebih dahulu. Setelah casing dipasang, baru tulangan dimasukkan. Setelah tulangan dimasukkan, kemudian baru dilakukan pengecoran, ya. Pengecoran untuk bore pile-nya kalau itu bore pile ya, karena ini bahas mengenai masalah bore pile. Ini kalau melakukan pengetesan ya. Tapi sebenarnya dari panjang pipa sudah panjang selongsong itu sudah diketahui bahwa dia sudah masuk berapa meter. Cuman kadang-kadang ownernya yang nggak percaya gitu. Padahal sudah diukur casingnya itu 4 meter. Sudah masuk 2 berarti kan sudah 8 meter. Sudah masuk 3 berarti kan sudah 12 meter ya. Nah, sebenarnya itu, tapi kalau enggak ya kita bisa dengan cara seperti ini. Karena bisa jadi casing yang ditanam 12 meter tapi ngebornya hanya 10 meter. Itu owner ya kadang-kadang seperti itu. Kan casing ditanam dulu. Setelah casing ditanam dulu baru dibor. Nah, bisa saja casingnya 12 meter ditanam, ngebornya hanya 10 meter. Dia untung 2 meter. 2 meter kali berapa per meter, 2 meter itu kali diameternya ketemu berapa kibe. Kalau ketemu berapa kibe kali 1 juta itu ada berapa. Nah, kalau dia untung 1,5 juta per tiang. Nah, kalau tiangnya ada 72, sudah 130-an atau sudah 100 jutaan untungnya. Nah, makanya kadang-kadang owner tidak percaya, maka bisa dengan cara manual seperti ini. Jadi pakai benang, kemudian di ujungnya dibebani dengan batu atau unting-untingnya. Sepanjang ini masih tegang talinya berarti masih belum sampai dasar. Ya, unting-unting atau batunya tadi. Tapi begitu unting-unting atau batu sudah sampai dasar, maka ini agak tidak tegang lagi. Maka tarik lagi sedikit sampai supaya dia tegang, kasih tanda di sini ya. Diikat, nah kemudian diukur pakai meter ya. Tarik ke atas, ukur pakai meter, oh ketemu. Oh benar 12 meter ya. Tapi kalau kontraktor kan nggak mau main-main, masalahnya kan keselamatan. Pondasi harusnya 12 meter ya 12 meter. Bahkan kalau bisa dia lebihkan. Nah itu kalau kontraktor-kontraktor yang nakal itu kan yang di lapangannya yang nakal gitu ya. Padahal kalau tadi apa-apa kan dia bertanggung jawab. Kontraktor bertanggung jawab. Kalau ternyata hasil forensiknya ini kurang memenuhi persyaratan. Begitu diguncang gempa gitu ya, bermasalah bangunannya, kontraktornya yang kena. Maka dia tidak mau main-main. Ya. Nah, owner yang trauma itu selalu minta seperti ini. Ya lakukan aja.
Itu caranya ya. Ini untuk yang apa spiralnya ya, karena ini pondasi ya dia pakai spiral. Nah, kemudian kalau perlu disambung ya disambung ya. Tapi sebelumnya kan sambungan juga 40 sampai 50 D ya. Ini dilas ya, dilas tambah las. Sudah diikat tapi ditambah dengan las ya. Yang ditarik kemudian masukkan ya. Setelah itu dilakukan proses pengecoran. Ya, ini dilakukan proses pengecoran, pada saat dicor nanti akan keluar ya. Ini akan keluar ya lumpurnya kan, karena ini dibor kemudian kan pasti akan ada air. Kalau ada air ya pasti nanti betonnya kan akan bercampur dengan air. Tapi kalau betonnya itu lebih berat maka airnya naik. Nah inilah lumpurnya ya. Oleh karena itu kalau menggunakan bor pile harus di PDA test. Ya, nih ya. Ini kali ini sudah keluar apa lumpurnya sudah keluar. Ini sekarang tinggal betonnya. Tapi kalau saudara ragu dengan beton ini, mungkin betonnya tambah dengan lumpur gitu ya. Ya udah dites saja nanti. Ya menggunakan PDA test, Pile Driving Analyzer atau Pile Driving Analysis, PDA test. Wajib ya. Kalau untuk core pile itu wajib dilakukan PDA test. Tapi kalau untuk tiang panjang, karena tadi sudah ditekan sesuai dengan beban yang harus diterima oleh tiang panjang, bahkan penekanan itu bebannya 2 kali lipat. Kalau tiang panjang beban satu tiang panjang itu harus mampu menerima beban 60 ton, maka dia panjang dengan beban 120 ton. Artinya 2 kalinya, sehingga itu sudah aman. Dipancang dengan beban 100, ditekan dengan beban 120 ton, sudah tidak bisa masuk, artinya bahwa dia bisa menerima beban sampai 120 ton. Padahal dia hanya didesain menerima beban 60 ton. Jadi sudah 2 kali, itu sudah aman. Tetapi kalau untuk yang bore pile, tadi itu kemungkinan bercampur ya. Betonnya bercampur dengan lumpur. Nah ini kekuatannya gimana? Nah, kalau saudara ragu maka harus dilakukan PDA test. Nanti ada daya dukung, aksial tiang, keutuhan, integritas tiang, efisiensi energi yang ditransfer. Ya, jadi nanti ini daya dukungnya, ya kemudian ada keutuhan tiang, jangan sampai waktu ngebor ada longsoran gitu ya. Nah, karena bisa jadi tidak utuh secara keseluruhan. Tapi itu jarang terjadi. Nah, cuman ini dengan PDA test maka nanti akan ada kejelasan bahwa dia mampu menerima beban berapa. Gitu ya. Jadi peralatannya ada PDA, kemudian ada strain transducernya, ada accelerometer dan kabel penghubungnya. Nanti prosedur pengujiannya ya. Nah, ini kita lihat. Ini sama accelerometernya. Nah, seperti ini. Jadi dipasang ya. Kemudian dilakukan PDA test. Ya. Dibebani. Ya, dibebani dia mampu menerima beban berapa? Ya. Dibebani nanti bisa kita dapatkan ya. Ini nanti untuk yang ini akan ada ya menunjukkan angka-angka di sini. Sehingga kita bisa tahu bahwa dengan dibebani itu maka dia mampu menerima beban berapa kilogram per sentimeter perseginya atau per milimeter perseginya. Nah, tinggal dihitung kalau ini bulat ya luasannya ketemu, kalau ini kotak ya luasannya ketemu. Ini bulat, ini kotak ya misalnya seperti ini.
luasannya ketemu. Sehingga tiang atau bor pile ini mampu menerima beban, katakanlah menjadi 12, maaf, misalnya 100 ton dari beban yang ada di PDATS dikali dengan luasnya. Luas dari bor pile, ya, tiang bornya tadi. Luasannya berapa, bebannya berapa, ketemu, oh 100 misalnya. Padahal dia harus nerima beban 60, berarti kalau 100 sudah 1,5 kalinya. Jadi oke, bisa dipakai. Itu caranya ya. Tinggal nanti saudara pilih apakah saudara mau menggunakan bor pile atau mau menggunakan tiang pancang untuk 7 atau 8 lantai. Terus ukurannya. Nah, ukurannya nanti kan tergantung dari beban ya. Artinya beban pada kolom itu berapa? Beban pada kolom misalnya 200 ton beban pada kolom. Kemudian saudara memasang di situ 4 tiang pancang atau 4 bor pile. Kalau simetris betul-betul maka tinggal 200 ton bagi 4, masing-masing 50 ton. Artinya tiang pancang atau bor pile-nya itu menerima beban satu tiang atau satu bor pile itu menerima beban 50 ton. Kalau kali 4 kan 200 ton. Nah, ditambah dengan faktor keamanan. Berapa saudara memberikan faktor keamanan? Kalau berani ya 1,5. Kalau masih ragu, dua. Kalau faktor keamanannya 3, ya takut itu berarti. Ya. Paling biasanya 1,5 sampai 2. Artinya kalau faktor keamanan 2, beban yang harus diterima tiang pancang atau borpel satu tiang pancang atau satu borpel itu 50 ton, maka seharusnya dia bisa menerima sampai 100 ton. Berarti faktor keamanannya 2, ya, FK-nya 2. Oke, ada yang tanyakan mengenai masalah pondasi. Pak, izin bertanya, Pak. Saya nggak tahu apakah saudara diminta untuk mencari data tanah atau data tanah diperkirakan saja. Nah, itu tergantung pembimbingnya. Mungkin penjelasan pada saat pekerjaan proyek itu eh, di sana penjelasannya. Kalau saudara harus ada data sondirnya, berarti kan harus nyari data sondir. Tapi kalau boleh diperkirakan, data sondirnya dibuat sendiri. Nah, kemudian saudara menentukan kedalaman pondasinya itu berapa. Nah, tentunya beban dari pondasi dulu, beban pondasinya sekian, kemudian harus menggunakan tiang pancang jumlahnya berapa dengan kedalaman berapa. Ya. Kemudian kalau harus mencari data, ya datanya yang bagus gitu loh. Artinya jangan tanahnya itu tanah yang bagus kemudian longsor lagi atau kecil lagi. Ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Repot. Ya. Oh, ini internetnya ini gangguan. Ya, misalnya ini untuk membuat yang hasilnya itu begini, turun
kan bahaya. Ya. Artinya kan ini datanya bisa hilang-hilang terus. Gitu kan. Sehingga ini kita bisa cari yang bagus datanya, ya. Kemudian ini sudah, ini misalnya ini 18 meter. Nah, ini sudah bagus 18 meter ya. Nah, 18 meter sudah. Jadi kita menggunakan yang data seperti ini. Itu contohnya begitu. Kalau saudara diminta untuk mencari data, saya nggak tahu. Untuk tanahnya gimana? Cari data atau fiktif atau real gitu? Gimana pembimbingnya? Kalau kalau Bu Anis real Pak, nyari data tanah. Ilham, punya kamu gimana pembimbingnya? Kalau Bu Anis data tanah real Pak harus dicari. Wah, kedengeran nih. Oh, sorry. Kalau Bu Anis harus nyari Oh, data sorry. tanah asli Pak. Ya, ya. Ya, gimana tanah? Ilham? Kalau pembimbingnya Bu Anis harus nyari data tanah asli Pak. Oh, tadi cari. Nah, itu nyarinya di mana? Itu harus di proyek. Di jurnal juga boleh kok Pak. Oh, jurnal ya. Ya, Ya, makanya kalau harus nyari tanah asli, ada data, itu tadi seperti yang saya sampaikan, carilah datanya yang bagus gitu ya, sehingga tidak merepotkan saudara, gitu ya. Jadi jangan membuat di kedalaman 10 bagus, tapi kedalaman 11 kecil lagi, mengecil. Nah, itu repot. Ada harus nyari sampai tanah keras. Carilah data yang bagus ya di tanah 12, 15, 18 itu sudah bagus, sudah memenuhi persyaratan. Carilah data-data yang seperti itu ya. Tuh. Jadi kalau datanya real nyari ya bisa di jurnal, bisa di ya data-data di internet ya. Tapi jangan terlalu lama ya. Walaupun itu memang masih nanti-nanti ya. Tapi setelah beban ya portal saudara hitung bebannya ada, nah dimulailah itu analisis tentang sondirnya atau NSPT atau apapun ya. Yang penting uji tanahnya itu ada. Oke, ada yang ingin tanyakan? Pak saya mau nanya Pak. Ya, Salah satu pertimbangan pemilihan pondasi dalam juga kan eh, melihat sifat kondisi lingkungan di sekitar ya Pak, padat atau enggak. ya. Tuh. Itu apakah apakah emang kalau misalnya kondisi sekitarnya itu padat harus selalu menggunakan bore pile atau bisa tetap dengan menggunakan tiang pancang? Nah, kalau menggunakan tiang pancang, kira-kira apakah ada persyaratan gitu Pak, jarak dari permukiman padat penduduk berapa meter atau gimana ya Pak? Iya. Kalau saudara membangunnya di lingkungan padat, itu lebih menguntungkan kalau saudara menggunakan bor.
Kenapa? Kalau menggunakan bor, berarti yang masuk alatnya kan hanya alat bor saja. Tidak bolak-balik. Ya. Alat bornya itu dengan alat untuk pemancangan kemungkinan ukurannya sama. Ya, kan? Tergantung kapasitas bebannya ya. Tapi kemungkinan itu ukurannya sama. Tetapi kalau menggunakan alat bor sekali masuk, ya, alat pancang sekali masuk, tetapi pancangnya kan bolak-balik. Anda mau memancang 72 buah. Berarti kan truknya itu satu kali datang muat berapa? Kan nggak mungkin 72 diangkut sekali kan nggak mungkin. Mungkin 3-4 kali. Nah, itu kan mengganggu. Ya, masuknya tiang pancang. Itu menjadi pertimbangan gitu ya. Kalau bor berarti tiang untuk melakukan pengeboran, alat untuk pengeborannya itu hanya sekali datang. Udah di situ dia ngebor di lokasi itu, habis itu pulang gitu kan. Tapi kalau tiang pancangnya yang bolak-balik, truk yang mengangkut tiang pancang bolak-balik gitu ya. Kemudian yang kedua juga dipikirkan di sekitarnya itu kalau ada pipa, makanya seperti pipa gas yang ada di belakang kampus Poltek, itu untuk jembatan penyeberangan yang menyeberangi jalan tol, karena di situ ada pipa gas, tidak boleh dipancang. Kenapa? Kalau dipancang, namanya tanah padat, kemudian dipancang. Berarti ada kemungkinan tanah itu mendesak ke kiri ke kanan kan? Karena dipancang. Tanah yang digunakan pas dipancang itu terus ke dalam tanah terus, kan dia akan menggeser ke kiri dan ke kanan. Nah, dikhawatirkan pipa gas itu akan terpengaruh. Nah, kalau dia terdesak, meledak gitu ya. Makanya semua jembatan penyeberangan yang ada di belakang kampus, di belakang kampus UI yang ada jalan tolnya itu menggunakan bor. Karena kalau borpel kan tinggal dibor aja, tanahnya diambil, kan tidak mendesak kiri kanan kan? Itu bedanya. Jadi kalau bor dibor ke dalam, itu kan lubang. Dia tidak mendesak kiri kanan, tapi kalau dipancang itu mendesak kiri kanan. Nah, jaraknya ya kalau bisa 3 meter dari pemukiman. Itu pun kalau tiang panjang nanti ada kemungkinan dikomplain oleh warga. Ya jangan takut gitu. Nanti sampaikan aja ke warga yang tanahnya naik, artinya lantai keramiknya itu pecah karena lantai keramiknya naik. Ya itu kan pasti, kenapa dipancang gitu kan? Orang tanah padat kemudian dimasukkan tiang pancang, dia mendesak kiri kanan. Nah, dengan jarak 3 meter tadi diharapkan tidak sampai ke rumah. Tapi toh seandainya sampai ke rumah, sampaikan nanti setelah selesai pemancangan, kita akan perbaiki. Karena itu baru 1 kali mancang, 2 kali mancang. Bagaimana kalau saudara di dekat dengan perumahan itu 20 kali mancang? Dan nanti sekali mancang naik, diperbaiki. Mancang yang kedua naik lagi, perbaiki. Mancang yang ketiga, biarkan dulu gitu ya. Nanti setelah selesai mancang di situ, baru dibetulkan ya yang kerusakan-kerusakan tadi. Itu. Jadi pertimbangannya itu ya. Kecuali kalau saudara membangun dengan luasan seperti kampus UI gitu ya, akan membangun, nah itu jauh dari mana-mana ya nggak ada masalah. Saudara bisa pakai bor, bisa pakai tiang pancang, ya itu. Jadi pemilihannya ke situ, ya. Tinggal hitungannya kan, kalau Harris Building, saudara tinggal pancang atau bor itu aja. Tidak ada yang lainnya untuk yang sekarang ini ya. Jelas, Ilham? Jelas Pak, makasih Pak. Ya ada lagi.
Makanya lokasinya itu perlu ya diketahui terlebih dahulu. Ya untuk awal-awal ini yang penting dinahnya selesai, kemudian nanti ngitung platnya, plat atap, ya, tangga, itu tidak ada hubungan kemana-mana. Tapi setelah beban-beban itu ke balok, ke kolom, nah itu harus menggunakan portal. Harus dihitung terlebih dahulu. Termasuk beban yang untuk pondasi. Apakah bebannya hanya beban vertikal saja, ya beban vertikal, atau beban vertikal dan momen. Kalau momen berarti ada beban horizontal yang menimbulkan momen. Itu kan dihitung semua. Ya. Itu di perhitungan pondasi lah, teknik pondasi kan sudah dapat. Ya. Ada lagi? Ini ada 20 ya, kurang dua, yang dua atau ada yang double? Nggak ada yang double. Kan 22 kan mahasiswanya? 20 Pak. Hah? 20 Pak totalnya. Oh, TKG 2 ini 20 orang ya? Iya Pak. Oh, ya udah saya kira 20. 22. Kok di saya catatannya 22. Berarti masuk semua ya 20. Nanti saya laporkan masuk semua karena absensinya kan belum bisa ya. Kemarin soalnya hujan deras, kampus berantakan. Yang sipil itu kan apa ada pohon yang tumbang. Untung Pak Handinya nggak ada di mobil ya, mobilnya ketimpa pohon, hanya rusak aja. Ini infonya, oh server Elening sudah kembali normal. Ya, nanti mesti dibuka dulu. Ya untuk sementara nanti saya sampaikan untuk absensinya ya, masuk semua. Baik, kalau tidak ada yang berikutnya itu masalah kolom ya. Nah, kita bahas mengenai masalah kolom untuk high-rise building ya. Ya, ini nanti dibaca saja bahwa dia merupakan komponen tekan ya. Tetapi juga kadang-kadang mesti kita perhitungkan terhadap momen ya kolom itu ya. Ada kolom ikat ya ini juga ini yang waduh kok double di stop saya. Sebentar. Os.
Ini sudah terlihat? Sudah? Ya. Jadi kalau posisinya sudah betul, ini di sini, kemudian yang di atas, ya di atasnya ini, posisinya di sebelah sini, di atas. Layarnya masih di file, Pak. Oh, belum ini. Belum. Sebentar. Kok yang di sini sudah? Sebentar ya. Saya ini dulu. Sudah terlihat? Sudah ya? Ya. Jadi ini posisinya sudah betul. Ini di sini, kemudian di atasnya ini posisinya di sebelah ini, di atasnya lagi posisinya itu di sini, ya. Kemudian di atasnya lagi posisinya ada di sebelah ini. Yang ini posisi yang di sini itu berada di sini. Artinya selang-seling itu sudah betul ya. Nanti kalau mengontrol itu kaitannya itu sudah selang-seling. Jangan sampai kaitan itu pada satu. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih ini? Jadi jangan sampai kaitannya itu satu garis lurus ya. Jadi ini posisinya betul, hanya ini tidak benar untuk ikat kait-kaitnya ini. Karena kaitnya ya dulu pernah saya sampaikan ini harus ada seperti ini ya. Jadi 135 ya. Jadi ini langsung bukan 90 tapi 135. Ini bukan 90 tapi 135 derajat ya. Nah, sehingga betul-betul pengaitnya itu seperti ini. Ya. Nanti diperhatikan ya kalau membangun ya, itu kaitnya harus seperti ini. Ini untuk bangunan yang tahan gempa. Jadi bukan 90 derajat. Ya, bukan 90 derajat, tapi 135 derajat ya, ini. Itu yang penting untuk kolom. Kemudian ada kolom yang menggunakan pengikat spiral, kalau itu kolom bulat ya. Ya seperti ini juga sama ya. Jadi ini harus diikat ke sana ya. Ini yang spiral ya, menggunakan spiral. Ini kolom komposit ya. Kalau ini kolom-kolom yang, nah walaupun saudara membangun high-rise building, tapi kolom praktis jangan sampai dilupakan ya. Kalau jarak antar kolom itu 6 meter, atau jarak antar kolom itu 4 meter, atau jarak antar kolom itu 5 meter, ya diberi untuk penguat itu misalnya di bagian bawah ya, lantai bawah, menggunakan bata atau bata ringan ya, pasang kolom praktis. Jangan lupa, jangan ditinggalkan kolom praktisnya. Tetapi kalau untuk yang lantai-lantai di atasnya menggunakan precast, dinding precast, maka ya kolom praktis tidak perlu ya, karena udah dindingnya dinding precast. Tetapi untuk bagian bawah yang menggunakan bata atau menggunakan bata ringan, merek dagang Hebel atau merek dagang yang lainnya, itu jangan lupa kolom praktisnya tetap dipasang. Kalau 4 meter ya dipasang 2 meter ya, setiap 2 meter dipasang. Kalau 5 meter ya 2,5 meter. Kalau jaraknya 6 meter antar kolomnya ya ini di tengah-tengah 3 meter. Dan pemasangan ke kolomnya itu dipasang kayak pen ya. Ini ada pekerjaan BGC, kontrol kualitas, itu nanti dibaca saja ya.
Kemudian pada saat pengecoran, ya. Nah, karena kolom ini berdiri, ya, siku, ya, atau vertikal, maka pada saat melakukan pengecoran supaya yang bagian bawah itu padat, ya tetap digunakan pemadat, ya. Bisa dengan pemadat ya yang menggunakan elektrik atau dibantu dengan dipukul-pukul pada pekistingnya. Tapi sebenarnya kalau sudah menggunakan alat pemadat ya nggak perlu. Kan dia sudah bergetar ya, digetarkan maka dia akan turun sehingga kolomnya itu tidak kropos ya. Itu yang diperlukan. Kemudian juga sebelum pengecoran ini posisinya ya, jangan sampai kolomnya miring. Betul-betul yang melakukan kontrol kualitas khususnya untuk kualitas dari kolomnya itu tetap harus vertikal ya, tidak boleh miring. Karena kalau miring ini jadi masalah. Terima beban miring berarti ada momen gitu ya. Panjang penjangkarannya, jarak antar tulangan dan sebagainya itu diperlukan. Nah, kemudian yang menjadi perhatian pada saat pengecoran berlangsung ya, itu sampelnya harus dibuat ya, benda uji harus dibuat pakai silinder. Nah, 3 silinder ya, yang nanti bisa diuji untuk 3 hari dan 28 hari. Ya, betul. Nah, setelah dilakukan pengambilan sampel untuk benda uji tidak boleh ditambah air ya. Karena kalau ditambah air kualitas betonnya itu turun. Karena apa? Beton encer itu kekuatannya turun. Ya, semakin encer betonnya maka semakin kecil kekuatan tekannya untuk beton normal. Ya, bukan beton semprot ya. Nah, jadi ini untuk beton normal, nah itu tidak boleh ditambah air ya. Kualitasnya akan turun nanti. Ini pekerjaan pengecoran dan curing jangan lupa. Kalau cor untuk kolom ya curingnya ya bisa disemprot aja. Atau dibungkus dengan kain goni. Kolomnya bungkus dengan kain goni kemudian dibasahi. Itu untuk perawatannya. Sedangkan untuk plat lantai itu cukup digenangi saja, disemprot ya, digenangi atau bisa juga pakai kain goni yang dibasahi ya, disemprot sehingga dia basah. Nah, itu perlu dilakukan curing ya ini ya. Karena berbeda beton yang di curing dirawat dengan beton yang tidak dirawat. Kekuatan tekannya berbeda. Ya, itu nanti kolomnya hubungan ini dengan pondasi. Nah, terus ini ya untuk vertikalnya ini betul-betul dijaga. Kemudian skor-skornya ini ya, balok skornya ini juga ya. Ini dijaga betul-betul ya. Jangan sampai nanti kolomnya ini pecah. Kalau ini pecah kolomnya jadi bunting nanti. Kalau kolomnya bunting gimana Pak? Ya nggak apa-apa juga, cuman kan kedua kali kerja. Pertama buang beton, yang ketiga Anda harus menyiapkan tukang untuk melakukan ketrik. Ya diketrik aja. Diketrik sampai dia normal kolomnya. Tapi kan itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya. Nah, jangan sampai oleh karena itu ini betul-betul dicek, betul-betul kenceng ya, betul-betul kenceng ini. Betul ya. Jadi pemasangan bekistingnya itu diperhatikan ya. Ini juga skor-skor balok-balok skornya ini betul-betul. Ya. Nah, ini vertikalnya kan bisa dicek. Ini untuk surveyingnya ya. Surveyornya kan bisa ngecek ini ya vertikal dan seterusnya. Bisa dengan cara yang seperti ini.
Nah, ini kolomnya ya, jangan sampai lupa ini kan kolom sama balok ya, hubungan kolom dengan balok dan platnya. Ini diutamakan kita lihat di kolom-kolomnya. Ya, seperti ini ya. Nah, terus ya. Nah, ini kan kolom di bagian bawah besar, mengecil, ini mengecil. Mungkin hanya sampai 3 lantai gitu ya. Prinsipnya nggak ada masalah. Karena beban ini kan kecil, makin ke bawah ini bebannya makin besar, makin ke bawah bebannya makin besar, sehingga bawah itu lebih besar dibandingkan yang di atasnya, bawahnya lebih besar daripada di atasnya. Prinsipnya nggak ada masalah, hanya kadang-kadang dari sisi artistik, ya. Masa kolomnya begini nanti bangunannya gimana mengecil sampai di atas? Ya, tapi dari sisi artistik kan sama. Atau mungkin di ininya ya, di artistiknya itu di covernya ini yang sama. Dari bawah sampai ke atas covernya sama. Ya, jadi prinsipnya tidak ada masalah. Kolom itu semakin ke atas semakin kecil nggak ada masalah. Ini kalau baja, ya kalau baja, ya ini menggunakan sarang tawon bajanya, ya seperti yang di parkir. Tapi ini pakai WF gitu ya. Nah, seperti ini ya untuk bangunan bertingkat ya. Jelas dia akan lebih cepat ya prosesnya setelah fondasinya selesai maka ya ini udah tinggal pasang baut dan seterusnya ya. Lebih cepat. Tapi yang perlu adalah yang base plate-nya ya hubungan antara kolom dengan fondasi. Base plate-nya ini masuk ini angkurnya harus masuk ke kolom. Dites apa dicek ini ya. Jangan sampai nanti begitu dipasang ini nggak sesuai angkur sama base plate-nya. Ini jadi masalah. Karena setelah angkurnya dipasang, dicor di kolom di atasnya ini ya, di atasnya. Untuk kolom di baja berikutnya. Nah, kalau ini setelah kolom baja kemudian dikomposit ya dengan beton. Harus dipasang tulangan dulu tambahan, kemudian dipakai kawat nyamuk ya. Apa kawat untuk sangkar burung itu ya. Kawat dibungkus kawat baru dicor lagi ya supaya nyatu karena kan baja dengan beton kan nggak menyatu. Makanya ini dipasang tulangan lagi, kemudian dibalut dengan kawat supaya dia betul-betul mengikat ya. Ini dari sisi artistik saja. Seperti bangunan beton baja yang di lab dan bengkel itu kan baja semua, tapi dibungkus dengan beton. Itu kalau komposit ya. Nah, nanti terserah saudara mau yang mana gitu ya. Apakah semuanya beton atau ada yang baja bangunan 7 lantai atau harus beton semua? Ada yang dapat baja? Enggak. Enggak ada ya Kevin? Nggak ada, Pak. Enggak, Ada, Pak. Pak. Oh, ada suaranya. Nggak ada, Pak. Beton semua ya? Iya, Pak. Oke ya. Ya kalau beton kan ngitungnya hanya beton aja. Kalau baja kan agak berbeda perhitungannya. Harus ngitung apa bautnya, jarak bautnya akan berbeda ngitung. Ya itu untuk kolom itu yang perlu ya. Ya sebentar saya ini dulu. Saya lihat absensinya dulu. Ini kok.
Oh, masih lama ini nggak bisa masuk juga. Kayaknya masih ada masalah untuk absensinya. Nanti saya tinggal laporkan aja masuk semua 20 orang. Ya seperti minggu lalu. Agar tidak dikompensasi ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Itu mengenai masalah pondasi dan juga kolom. Baik, bertanya, Pak. Ukuran kolom A kali B-nya atau B kali H-nya tergantung dari beban ya. Tergantung dari beban yang diterima oleh kolom ya. Ya, tadi Anita kenapa? Iya, Pak. Ada yang tanyakan? Iya, Pak, mau nanya, Pak. Kalau kolom kan harus terus-menerus sampai ke lantai 1 kan ya, Pak? Kolom, ya, ya. Letaknya itu harus terus-menerus sampai ke lantai 1 kan ya, Pak? Ya, ya. Ya, nah kalau misalkan kolom praktis itu apakah kayak gitu juga, Pak? Oh, enggak. Kalau kolom praktis enggak. Jadi kolom portalnya itu kan kolom, kemudian balok ya. Nah, kemudian di atas balok itu akan didirikan dinding. Ya. Nah, dindingnya itu kalau jarak kolom yang saudara desain 6 meter atau jarak kolom yang saudara desain itu 5 meter, maka dipasang kolom praktis. Jadi di baloknya itu dibor pasang tulangan untuk kolom praktis. Ya. Itu. Jadi kolom praktis itu hanya untuk dinding. Nah, tinggal nanti apakah 7 atau 8 lantai ini menggunakan pembuatannya menggunakan dinding biasa, artinya dinding bata atau dinding Hebel ya, yang merek dagang Hebel, beton ringan, atau menggunakan dinding precast. Kalau menggunakan dinding precast ya tinggal dipasang-pasang-pasang begitu aja. Lebih mudah, nggak perlu pakai atau lebih cepat ya, tidak perlu menggunakan kolom praktis. Kolom praktis hanya untuk memperkuat kalau dindingnya itu jaraknya lebih dari 3 meter. Misalnya 4 meter, ya di tengah-tengahnya setiap 2 meter ada kolom praktisnya. Ketemu balok di lantai 2 ke balok lantai 3. Gitu loh. Balok ke balok, ini ada balok, ini ada balok, nah itu di tengahnya ya. Atau dari lantai 1 ke lantai 2. Dari lantai 1, itu menggunakan tie beam, di atas tie beamnya, atau kalau misalnya masih ada pondasi ya kasih pondasi, baru nanti kolomnya itu sampai ke lantai 2, balok lantai 2 ya. Itu kolom praktis. Tapi kalau jaraknya 3 meter ya nggak usah, nanti membuat dindingnya ya dari kolom ke kolom. Baik, terima kasih, Pak. Ya, kolom struktur ya, dari kolom struktur ke kolom struktur. Hanya nanti di kolom strukturnya itu dipasang pen gitu ya. Jadi setiap 3 lapis pasang 1 pen. Pennya bisa dibor ke kolomnya, dibor, masukkan tulangan diameter 10 ya, jarak 15 misal, atau panjangnya 15, 7,5 masuk, 7,5 keluar. Supaya apa? Nanti setelah itu kan ada spesinya. Artinya kalau di situ dipasang pen-pen, maka dindingnya itu kalau diguncang gempa ya dia tidak langsung roboh. Karena ada yang mengikat. Ada pennya yang masuk ke kolom struktur. Pen yang masuk ke kolom struktur. Ada lagi? Jadi kalau kolom yang perlu diperhatikan nanti tulangan kolom, kemudian sengkang. Ya.
Sengkangnya tadi ya, sengkangnya 135 derajat, bukan 90 derajat untuk stekannya ya. Kemudian stek tadi itu, kait-kait tadi itu tidak boleh dipasang satu garis lurus, tapi harus berselang-seling ya. Tuh. Itu yang penting ya untuk kolomnya. Kemudian ya jelas perhitungan struktur, perhitungan beton bahwa mendekati tumpuan itu semakin rapat ya, di tengah itu longgar ya, nanti mendekati tumpuan lagi itu mendekati balok itu rapat lagi ya. Itu saya rasa di konstruksi beton sudah diberitahu ya. Ada lagi? Ya, oke. Jadi saya sudah berikan pondasi dan juga baloknya. Jarak kolom, pondasi dan kolom ya. Kemudian jarak kolom itu tergantung perhitungan saudara. Kan perhitungan bebannya itu saudara merencanakan jarak antar kolom berapa? Arah X, misalnya jarak kolomnya 6 meter, arah Y, misalnya jaraknya 3 meter, ya silahkan. Atau 6 kali 4, atau 5 kali 4, atau mungkin 4 kali 4, jaraknya 4 meter semua. Enggak, terserah. Itu saudara yang mendesain. Ya. Yang penting kalau dinanya sudah, bisa dihitung ya, beban-bebannya. Jangan lupa ada tangga ya, tangganya itu tangga darurat. Karena utamanya adalah lift. Makanya harus dipasang lift. Ruang untuk lift. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ya. Masih ada waktu untuk diskusi, silahkan bisa berdiskusi di antara saudara atau menyelesaikan DINA, ya PW, atau apapun yang bermanfaat itu ya, bisa saudara rembuk di kelas ini ya. Baik, untuk saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya live Makasih, ya. Pak. Ya, silakan untuk dimanfaatkan waktunya. Terima kasih, Pak.